Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di portal Sistem Penerimaan Murid Baru SMP Negeri 1 Jurubegi. Kali ini kita akan membahas alur pendaftaran online untuk jalur prestasi. Untuk mengawali, kita masukkan alamat URL untuk portalnya, yaitu spmb.smpn1jurubegi.sch.id. Ya, untuk tampilan awal, yaitu tampilan beranda seperti ini. Ada juga menu yang lain seperti informasi seputar SPMB. Ada juga menu jurnal SPMB. Ini menu penting ya, yang dipakai untuk melihat rentang posisi ya, peserta itu berada di rentang yang mana untuk tiap jalurnya. Kemudian ada juga pengumuman, ini dibuka saat selesai pendaftaran dan verifikasi. Baik, kita coba langsung masuk untuk login daftar ya, gunakan akun email Google ataupun akun belajar. Ya, untuk mengawali akan diarahkan langsung ke daftar ya. Kita masuk ke langkah pertama, kita pilih untuk jalurnya yaitu prestasi, kemudian kita masukkan sekolah asal ya. Untuk jalur prestasi ini kita tidak perlu memasukkan bukti ukur jarak, jadi bisa kita skip ya. Kita langsung memasukkan nilai rata-rata rapor kita yang ada di SKNR. Kemudian adalah nilai TKA, baik yang numerasi atau matematika dan literasi atau bahasa Indonesia. Ini yang dimuat di sertifikat TKA ya. Maka akan tampil bagaimana skor akumulasinya, karena perbandingannya untuk TKA 75%, sedangkan SKNR adalah 25%. Kemudian kita unggah dokumen yang diperlukan, antara lain scan SKNR asli dan scan sertifikat TKA. Ya, kemudian juga ada prestasi lain bisa kita masukkan. Ya, masukkan nama juaraannya atau nama piagamnya. Kemudian kita pilih tingkatnya apa. Kemudian pilih juga untuk yang jenisnya perorangan atau bergu. Ya, jangan lupa tahunnya. Kemudian juara berapanya, otomatis akan keluar skor tambahannya ya. Jangan lupa diupload juga untuk sertifikat ya, scan sertifikat atau piagamnya. Jika sudah, ini adalah yang dipilih adalah yang tingkatannya tertinggi ya, untuk sertifikat atau piagam yang dimasukkan. Langkah berikutnya adalah memasukkan identitas peserta ya, antara lain ya, nomor KK, kemudian jenis kelamin, agama, nomor akte kelahiran, tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Untuk tanggal lahir sendiri, ini formatnya adalah bulan, garis miring tanggalnya, garis miring tahunnya. Jika agak bingung ya, bisa kita klik drop down-nya, akan muncul seperti itu ya. Tinggal dicek saja, kemudian jumlah saudara kandungnya ada berapa dan anak ke berapa ya. Kemudian nomor HP atau WhatsApp aktif dan email yang tadi dipakai untuk daftar ya. Jika sudah lengkap, kita masuk ke langkah berikutnya atau langkah 3, yaitu data alamat dan kontak. Silakan diisikan nama lengkap, alamat lengkap,
kemudian dusunnya jika ada, RT RW, desa atau kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Jangan lupa kode posnya. Kemudian status tinggalnya bagaimana ya, jika bersama orang tua maka pilih bersama orang tua. Kemudian kendaraan yang dipakai untuk ke sekolah dari rumah. Jika sudah lengkap ya, kita lanjut ke tahap berikutnya atau tahap keempat adalah mengisi data orang tua. Yang pertama adalah data ayah. Masukkan nama ayah, kemudian NIK-nya, tahun lahirnya, kemudian pendidikan terakhir ya, pekerjaan yang sedang dilakukan saat ini, dan rentang penghasilan atau gajinya. Lanjut adalah data ibu kandung, ya, nama ibu kandung, kemudian NIK, ya, isiannya hampir mirip seperti data ayah tadi ya. Baik, jika sudah, kalau tidak tinggal dengan wali maka data wali kita kosongin saja. Kemudian lanjut. Tahap yang kelima adalah data periodik ya. Kita isikan tinggi badan kita yang terbaru ya dalam sentimeter, kemudian berat badan dalam kilogram, lingkar kepala dalam sentimeter, dan waktu tempuh ya ke sekolah dari rumah berapa menit. Jika sudah, lanjut ke langkah berikutnya, tadi yang pengisian prestasi ya. Jika sudah maka ya lanjut ke langkah terakhir. Jika sudah lengkap tadi ya di bagian input data prestasi, data terakhir ini adalah kita unggah ada kartu keluarga, akte kelahiran, scan-nya ya, kemudian SKL ini sebagai pengganti jasa sementara, kemudian pas foto terbaru ini ya yang 3x4 ukurannya, ini harus format JPG atau PNG, kalau yang lain boleh JPG, PNG atau PDF ya. Kemudian kita akhiri untuk pendaftarannya ya. Jika tidak memiliki kartu jaminan sosial seperti PKH, KIP ya, dan sejenisnya, maka kita kosongin saja. Jika ada ya maka kita isi ya. Oke, kita akhiri untuk pendaftarannya jika sudah lengkap. Ya, maka akan tampil pendaftaran telah berhasil dan muncul kode pendaftaran. Silakan kode pendaftaran ini ditunjukkan ke panitia ya. Kemudian kita cek juga data-data tadi yang sudah dimasukkan ya, dicek scan-scannya apakah sudah betul atau ada yang masih kurang tepat. Jika kurang tepat bisa diperbaiki nanti lewat panitia ya. Oke, statusnya ya ini seperti ini ya, masih menunggu verifikasi dari panitia. Baik, jika sudah diverifikasi oleh panitia, kita bisa cek lagi di akun kita, maka tampilannya seperti ini ya. Jadi pendaftaran sudah terverifikasi ya, tinggal menunggu nanti pengumumannya. Dan tentu saja karena sudah terverifikasi sehingga nanti ya masuk ke jurnal SPMB ya. Kita logout dulu untuk melihat jurnal SPMB-nya. Di menu jurnal SPMB ya, maka akan tampil ya untuk jalur prestasi. Kita lihat jalur prestasi.
Di bagian rentang nanti masuknya adalah rentang skor ya, skor prestasi. Kemudian di bagian data pendaftar juga sudah ada untuk yang jalur prestasi. Ya, kurang lebih sekian untuk langkah-langkah ya, panduan untuk jalur prestasi. Ya, jika ada pertanyaan bisa menghubungi nomor WA tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.